Om Swastiastu, salam jas merah. Kembali lagi bersama kami HMPS Pendidikan Sejarah dalam acara Ngobras, ngobrol santai bersama para tokoh inspiratif. Adapun tema yang akan kita perbincangkan pada hari ini adalah tradisi Mesatwa sebagai upaya membentuk karakter bangsa melalui pendidikan berbasis kearifan lokal. Telah hadir di tengah-tengah kita semua seorang tokoh inspiratif. Beliau adalah seorang penulis buku cerita rakyat daerah Bali yang juga berperan aktif dalam melestarikan permainan tradisional kepada anak-anak. Mari kita sambut bersama Bapak Made Taro. Om Swastiastu, Om Swastiastu, selamat datang mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik-baik. Setelah tua, baru saya menempuh S2. S2. Serayang Suruh. Kira-kira kesibukannya belakangan ini ngapain Mas? Yang rutin adalah kesibukan menulis setiap hari ya. Jadi menulis buku, menjadi pengalaman, ide-ide saya yang mengandung pendidikan moral baik untuk anak-anak generasi sekarang maupun yang akan datang. Kedua, mengisi acara tetap di TVRI Bali ya, yaitu acara pelarian. Itu ya sudah 100 lebih itu dari sejak dulu. Sudah itu memenuhi beberapa undangan, misalnya workshop ya, sudah itu melatih anak-anak ya, latihan anak-anak sangat perlu tetap. Kami punya 5 cabang, 4 cabang di Denpasar, 1 cabang di Gianyar ya, jadi tetap latihan di sana ya, anak-anak. Sudah itu ya beberapa undangan lainnya di kota Denpasar maupun ke seluruh Bali, kadang-kadang juga keluar daerah ya. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman di rumah ada yang belum tahu sosok dari Bapak Made Taro. Beliau adalah seorang penulis cerita rakyat daerah Bali untuk anak-anak dan sekaligus juga pendiri Sanggar Kukuruyuk yang aktif mengajak anak-anak Bali untuk mengenal dan mencintai permainan tradisional. Beberapa buku beliau yang terkenal seperti berjudul Rare Angon dan juga Bulan Pejeng. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya kita akan wawancarai Bapak pada hari ini. Ini Bapak sebagai pertanyaan pembuka sekaligus pertanyaan yang paling membuat penasaran teman-teman di rumah. Bagaimana sih awal mulanya Bapak bisa tertarik dengan bidang Mesatwa dan juga permainan tradisional, Pak? Mungkin sejak kapan dan apa sih motivasinya? Kalau ceritakan kan memang panjang lebar ini, singkat saja, dan sudah ada bukunya, ada guru ikut lomba menulis tentang biografi saya yang dipakai dan ternyata keluar sebagai juara 1. Nanti sebaiknya buku itu aja yang baca ya. Ya, singkatnya begini, tahun 73 sudah lahir? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Ini mulainya tahun 73 ya. Seorang anak bengong. Saya kan tinggal di mes guru ya. Jadi beberapa guru dan beberapa pegawai tata usaha tinggal sebagai tetangga. Saya lihat seorang anak tetangga bengong. Saya seolah tertantang, yang justru menjadi inspirasi saya adalah anak itu sudah kehilangan dunia anaknya. Mengapa bengong? Sebab saya nggak pernah bengong. Saya kan lahir di desa, nggak pernah bengong, bermain, mendengarkan cerita, sudah itu berkebun dan sebagainya. Itu bengong. Dia kehilangan dunia anak, walau di pengaruh kota. Akhirnya saya coba ajak dia bermain. Itu biasa permainan kapal terbang dari atas karton, sudah itu main layang-layang, sudah itu kebang kering-keringan, alih-alih. Ternyata tertarik sekali. Makin banyak anak-anak yang kumpul. Akhirnya saya kumpulkan, membentuk sebuah wadah namanya Rumah Dongeng. Saya buat acara mendongeng setiap malam minggu. Itu berlangsung selama 6 tahun. Ya, benar-benar mula-mula ya saya main-main, tapi akhirnya
saya serius. Mengapa demikian? Ternyata anak-anak sangat tertarik. Itu buktinya, dongeng itu dunia anak. Memang tuh anak-anak, orang tua kurang menarik, tapi bagi anak-anak itu sangat menarik. Akhirnya karena anak-anak sangat tertarik, saya buat syarat untuk mendisiplinkan. Jadi sama dengan syarat absen sekolah. Syaratnya begini, anak, kamu boleh mendengarkan dongeng, tetapi dengan syarat 3. 1, harus sudah mandi. Nah, anak kan biasanya malas mandi, ya, tapi bermain air senang. Kedua, harus sudah makan. Nah, biasanya tidak disiplin makan. Ya, tidak disiplin. Ketiga, bagi yang sudah SD, harus sudah mengerjakan PNS. Ternyata dilaksanakan dengan sangat disiplin. Responnya baik. Bagus sekali respon. Nah, lama-kelamaan seorang ibu melapor pada saya, meluk. Dia minta tolong pada saya, Pak Guru, tolong ya, anak saya cewek umur 5 tahun, 5 tahun ya. Anak saya cewek, setiap saya kenakan celana dalam, dia berontak. Saya baru tahu ada hal yang demikian. Cewek setiap dikenakan celana dalam, mulai itu berombak, tidak mau. Yang lucunya, ibu itu kok minta tolong pada saya. Ya, kepada saya berarti ada pengaruh kegiatan mendongeng. Nah, akhirnya pada kesempatan mendongeng berikutnya saya umumkan itu. Anak-anak, syarat mendengarkan dongeng sekarang 4, bukan 3. Yang keempat adalah setiap anak harus sudah mengenakan celana dalam. Berikutnya kan sudah jadwal mendongeng, datanglah anak itu. Saya sedang baca Quran, saya dipanggil. Bukan satu orang cewek, ada yang ngantar mungkin, atau dia memang juga tidak pakai sering ya. Lalu lapor ke saya, Pak Guru, dia tidak ngomong, roknya diangkat, diperlihatkan celana dalamnya. Ya, saya lihat celana dalamnya. Untung dia masih kecil gitu ya. Ya, saya hampir tertawa. Ya, tapi demi wibawa, kamu boleh mendengarkan dongeng. Berteriak dia. Jadi saking bersemangatnya sampai tunjukin bahwa syaratnya udah dipenuhi. Ya, gitu. dia tidak bisa ngomong, dia kurang komentarnya itu diperlihatkan. Ini buktinya, saya sudah pakai celana dalam. Nah, itu sebetulnya saya main-main guyon itu ya. Ternyata anak-anak sangat disiplin. Nah, lalu saya tarik kesimpulan melalui kegiatan mendongeng bisa membentuk karakter anak. Saya pelajari pendidikan anak-anak. Ada seorang filsuf dari Inggris, John Locke, namanya John Locke. Dia mengatakan anak itu seperti kertas putih, masih putih. Terserah sekarang orang tua mau mencoret apa, lingkungan mau mencoret apa. Jadi sangat besar rumah tangga, pengaruh lingkungan terhadap anak itu. Itu ya. Nah, demikian riwayatnya. Jadi kesimpulannya, anak sudah kehilangan dunia. Nah, lama-lama baru setelah 6 tahun dia mendongeng, baru berkembang menjadi sanggar buyut. Berkembang bukan mendongeng saja, tapi saya ajarkan teater, dongeng, lalia, dan satu lagi menyanyi kedengaran.
Tapi karena awalnya karena kekhawatiran melihat anak-anak yang mulai kehilangan dunia bermainnya nih Bang. Awal mulanya karena kinten, akhirnya mulailah untuk mendongeng seperti itu, walaupun awalnya tidak diseriuskan, tapi akhirnya ternyata respon dari anak-anak luar biasa sekali Bang. Luar biasa sekali. Setelah tua saya koreksi diri sendiri, inspirasi saya adalah datangnya dari tantangan. Sampai tua baru menyadari tantangannya itu inspirasi. Nulis buku juga demikian. Kalau hukum karma pada misalnya tidak dihiraukan orang tidak percaya, saya buat Karma Pala yang punya bapak nih. Iya, salah satu itu ya sampai sekarang. Nah, jadi awalnya mungkin mau coba-coba dulu, ternyata respon anak-anak baik nih, jadi diseriuskan lebih lanjut sampai akhirnya bisa membentuk sanggar Bang. Jadi selama Bapak berkiprah dalam bidang hoki, khususnya bidang mes satu dan juga permainan tradisional Bapak, apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam hal ini? Kendalanya banyak sekali. Kendala itu tantangan. Baru berdiri Sanggar Kruyuk kan ditayangkan di televisi. Ya. Terus televisi memberi saya jadwal tetap supaya diisi. Saya masih ragu-ragu. Akhirnya saya isi tiap 3 bulan. Nah sekarang kan sudah kerap kali. Itu pertama. Jadi menantang saya untuk mengisi. Kedua, ada pro kontra. Banyak sekali orang meremehkan dongeng saya, itu dong. Sampai ketika saya pentas tahun 81 di Asetan, ya, Sanggar Kruyuk pentas saya. Besoknya di koran ya, Pak Tarun suka menghidupkan yang mati-mati. Maksudnya kan saya sudah ketinggalan zaman gitu. Jadi tantangan saya, justru saya bangga mati dalam depan. Ini sakit, kan gitu. Saya bangga, saya bisa menghidupkan yang mati. Nah, saya kira permainan waktu itu jumlahnya 15 kali. Ternyata sekarang sudah terkumpul 200 lebih. Gedeng Rare juga sekitar itu. Ya, Putri, Cenengayu, ya itu Gedeng Rare. Juru Pencar, itu aja. Jadi jumlahnya sedikit. Ternyata setelah saya kumpulkan, sekarang ini Gedeng Rare di Bali jumlahnya 250. Banyak sekali Bang. Banyak sekali. Jodohnya juga demikian. Ya paling-paling Parbalang Tawa, paling-paling Rariamo. Setelah saya kumpulkan, banyak sekali yang belum tersentuh. Sudah saya kumpulkan dongeng Bali, kalau tidak salah 150. Kemudian saya kumpulkan dongeng Boyang Nusantara. Dan sekarang saya bertolak dari dongeng yang mendunia. Jadi semua benua saya kumpulkan dongeng. Nah itulah yang menjadi kekayaan saya. Saya merasa menjadi orang kaya. Bangga. Baik. Berarti kendala yang dihadapi mungkin ada pesimisme dari masyarakat bahwa Bapak ini membangunkan yang sudah mati seperti itu ya. Tapi hal tersebut memicu semangat Bapak untuk lebih maju nih. Ya. Nah sekarang saya bangga karena apa? Lihat ini hasil karya manusia. Ini manusia, mahasiswa. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang sudah terangsang untuk menghidupkan yang mati. Ya, jadi semua bahan-bahan sudah mati nih. Jadi diambil dari dongeng saya, dari Belalia, dari Gedeng Rare, banyak hampir semua universitas di Bali bahkan sampai ke UI, sampai ke ISI Yogyakarta, bahkan sampai luar negeri tertarik mengenai hal ini. Saya bangga, saya katakan anak muda sekarang sudah bersemangat menghidupkan yang mati-mati ya, jadi ikut. Jadi awalnya dari sebuah tantangan memunculkan semangat baru. Ya. Apalagi nambah lagi kalau tidak salah tahun 2017 sudah resmi berlaku undang-undang pemajuan budaya. Tapi
apa tuh kegiatannya mulai tahun ini galak sekali. Jadi saya banyak menerima tamu ya, dari pejabat-pejabat yang berkecimpung di bidang kemajuan kebudayaan. Di sana disebutkan ada 10 kebudayaan di Indonesia yang harus diangkat dan dihidupkan kembali untuk mendidik karakter anak-anak muda dan anak-anak yang akan datang supaya tidak rusak. Berarti sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Pemerintah sudah mulai sayang pada saya. Kalau dulu kan baik mati-mati gitu. Sekarang sudah saya disayang. Ya, berarti sudah dapat dukungan penuh dari masyarakat, dari pemerintah, Ya. dan juga dari mahasiswa. Dari mahasiswa. Ya, dari mahasiswanya. Nah Bapak, melihat fenomena sekarang yang meminta pendapat Bapak, mulai anak-anak zaman sekarang mulai berkurang minatnya untuk mengenal tradisi Mesatwa, khususnya cerita tentang daerahnya sendiri, daerah Bali lokalnya, dan juga permainan tradisional mulai ditinggalkan seiring dengan berkembangnya mungkin cerita-cerita dari luar, budaya dari luar, dan juga mulai permainan online nih dari HP ya Pak. Nah kira-kira pendapat Bapak mengenai fenomena tersebut seperti apa nih Pak? Ini kebetulan bagus sekali ini ide daripada mahasiswa, mungkin sudah merasakan dan menjadi tantangan saya sekarang. Lihat di televisi, lihat di medsos, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan menyedihkan. Salah satu adalah masalah rumah tangga. Ya, kalau tidak salah seminggu yang lalu saya lihat di televisi, dengar suami membunuh istri dan anaknya. Orang tua membunuh anaknya. Anaknya membunuh orang tuanya. Bahkan si anak memperkarakan orang tuanya. Dibawa ke pengadilan. Apa itu? Tantangan bagi saya. Maka saya tulis sebuah buku yang baru-baru ini didiskusikan bersama Bunda Paul di beberapa hari yang lalu. Saya sedang menulis sebuah buku, judulnya Aku Cinta Ayah Bunda. Bagaimana menerapkan pada anak supaya dia mencintai ayah bundanya. Terbaliknya juga supaya ada bunda mengasihi, menyayangi anaknya. Jangan disiksa. Itu tantangan saya terakhir yang sekarang. Bukunya belum saya, tapi dalam tempo singkat akan terbit. Jadi judulnya pas, Aku Cinta Ayah Bunda. Bagaimana? Nah, dongeng-dongeng itu bukan saja dari Bali, Nusantara, dan saya ambil juga dari beberapa negara-negara luar. Dongeng itu sifatnya universal, bukan berlaku untuk lokal, ya, tapi berlaku untuk semua manusia. Jadi bukan cuma lokal, tapi sudah mendunia. Sudah mendunia. Jadi, orang Bali misalnya, jangan pernah tukar sing dongeng Bali, masa dongeng Prancis, gitu misalnya. Ya, karena nilainya cocok untuk mencintai ayah bunda. Karena semua cerita pasti memiliki makna yang ingin disampaikan Kak Nik, ya, dari nilai-nilainya mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Bapak, kira-kira dalam setiap cerita yang Bapak sampaikan, dongeng yang Bapak sampaikan, ataupun permainan tradisional, kira-kira nilai apa yang sih yang ingin Bapak sampaikan, juga berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang membentuk karakter bangsa melalui pendidikan berbasis kearifan lokal Bapak. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak sampaikan, apa yang ingin Bapak sebarkan secara luas seperti itu Bapak? Ya. Kalau sering menonton Sanggar Puryo, Oh pernah, yang di Mapelalian itu berapa kali saya nonton Pak, yang di TVRI. Di Sanggar Puryo saya selalu menerapkan 4 A.
rumus ini rumus saya. Jadi pengalaman menangani salah satu buyut, mengasuh salah satu buyut, saya temukan ada 4 A. A pertama adalah selamat. Maksudnya berikanlah anak permainan yang selamat. Jangan permainan berbahaya. Misalnya dari pecahan botol, kan berbahaya. Berikanlah dongeng yang selamat. Berikanlah juga lagu-lagu yang selamat. Artinya yang menyelamatkan. Kedua, sehat. Sehatlah dia. Aku bermain. Contoh yang paling sederhana misalnya meow-meowan. Lari-larian Ya, kan ada meow. Siapa menyuruh dia bergerak? Kan sendiri. Apa yang diajari? Kan tikus. Tikus ini simbolnya koruptor ini. Tikus juga demikian. Berusaha dia menyelamatkan diri. Melindungi diri dan sebagainya. Akhirnya geraknya itu adalah dari dalam. Tidak ada komando. Kiri, cari tikus ini. Tidak ada komando. Dia sendiri yang menciptakan gerak. Akhirnya dari dalam. Sehatlah anak. Karena gerak dari dalam itu. Yang ketiga adalah nikmat. Ya, kalau anak bermain, ada yang menangis, Gembira. ada yang cemberut, gembira, bersorak. Jadi dia menikmati. Nah, keempat baru jawabannya. Ini paling berguna, yaitu manfaat. Tertepat manfaat. Apa manfaatnya? Satu, disiplin. Pernah main dengkleng gunung? Yang bawa batu ini. Ya, dia bawa batu di garis itu. Iya. Ya. Berani nggak yang main dengkleng gunung menginjak garis? Nah, Berani. Pendidikan disiplin itu sudah olahraga. ya. Disiplin. Jangan berasa. Ada aturan. Walaupun bebas kelihatan tapi ada aturan. Kedua, jujur. Jujur, misalnya kalau tersentuh, berarti kena kan? Ya. Tidak kena. Jangan mentilas, kalau mentilas Berbohong. berbohong. Tidak pernah. Jujur. Harus jujur. Nah, terus kalau tidak jujur, hati-hati. Ada hukum kesepekan. Tahu kesepekan? Yang tidak diajak. Tidak diajak. Ya, tidak diajak. Sekarang dia panggil dia ke rumahnya. Siapa namanya? Yang murah, Pak. Murah. Ayo main di Bali Banjar. Nah, kan dicari teman. Besok tidak ada yang cari. Ya. Wah, dia tidak jujur, curang dia. Baru kalah ngamuk. Ya. Dalam permainan, tapi kalau pasti menang, dirang liang, jangan kejar. Ya, kejar. Dia kalah. Ya, akui kekalahan. Jadi jujur dan sportif. Jadi pertama apa? Disiplin. Dua, jujur. Tiga, percaya diri. Percaya diri. Coba lihat anak-anak yang paling biasa bermain. Dia Percaya dirinya meningkat. percaya dirinya meningkat. Banyak sekali orang tua yang berterima kasih pada saya. Itu anak-anak saya percaya sekali dan berani sekali. Kekasih pada diri ya, pada diri percaya. Sudah itu harus punya kemauan. Saya harus berhasil. Ya. Ini juga membesarkan hati anak-anak murid. Ya. Kalau ingin lulus harus belajar. Ya. Kalau ingin pintar harus belajar lagi. Ya. Kan ada kalau nggak salah Albert Einstein. Terkenal pernyataannya ya. Ingin cerdas, sederhana sekali. Kamu ingin cerdas, beri dongeng. Ingin cerdas lagi, lebih cerdas, banyak baca dongeng. Ingin cerdas sekali, bacalah sebanyak-banyaknya dongeng. Jadi dongeng itu perannya banyak dalam membentuk karakter. Tadi lagi karakter permainan. Kalau bersama
permainan tradisional cirinya adalah tidak bisa dimainkan sendiri. Harus berkelompok kan Ya, nih. berkelompok kecuali ini sekarang. Ya, game online. Ya. Semua sendiri depan HP nih. Ya, berkelompok. Saya perlu murah. Nah, shoot kan orang musuh ya. Iya. Ya, tapi nanti berteman. Dia musuh, dia juga teman. Kalau kita individu yang menonjol, egoisnya menonjol, dengan lagi menang sendiri. Ya, bersama ada yang pokok dalam permainan nasional. Istilahnya needs for achievement. Itu artinya jadi satu kebutuhan untuk berhasil. Jadi mahasiswa, saya harus sarjana, saya harus sarjana. Kebutuhan pokok itu, saya harus berhasil masukkan ke dalam hati, itu tantangan. Itu antara lain ya, masih banyak tuh ya positifnya. Berarti dalam permainan tradisional maupun mesatwa cerita-cerita tersebut banyak terselip nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Dari tadi mungkin manfaatnya pertama sehat, Ya. Sehat, anak-anak selamat dalam Ya, permainan selamat. tersebut. Nah, terus dari nilai-nilai mungkin ada dari permainan tradisional seperti yang kita tahu permainan tradisional terutama permainan tradisional daerah Bali permainannya pasti berkelompok ya Pak, berbanyak Ya, baik beregu ataupun yang lainnya itu meningkatkan rasa solidaritas pastinya juga Pak Ya. dan meningkatkan kerjasama. Kerjasama. Gitu. Dari cerita mungkin karena cerita pasti berawal dari sebuah pemikiran Pak Ya, sebuah pemikiran dan Ya. tingkah laku manusia sendiri jadi bisa mencerminkan bagaimana kehidupan Kehidupan kita. saya. Gitu. Ada cerita mungkin. Ada tambahan lagi kan Pak? Ya, kalau ditambah lagi 2 hari dah selesai. Ya, nah Pak, sebagai penutup mungkin, Ya. sebagai statement penutup mungkin, kira-kira harapan Bapak serta pesan Bapak kepada para generasi muda, khususnya dalam upaya pelestarian tradisi mesatwa ya Pak, yang sangat Ya. banyak manfaatnya dan juga permainan tradisional. Kira-kira apa pesan dan harapan Bapak? Positif. Saya akan berkecimpung sekarang kan dapat warisan dari orang tua. Orang tua dapat warisan dari kakek. Ya. Terus saya mewariskan pada anak-anak, pada anak-anak sana, pada mahasiswa. Nanti kewajibannya mewariskan kepada generasi berikut. Jangan dibuang begitu saja. Oleh karena itu dalam undang-undang kemajuan budaya kita yang luhur ini harus dihidupkan, harus dianggap, harus dilestarikan dan diwariskan. Sebab nilai luhurnya bukan yang dilupakan orang. Karena kasus-kasus yang sekarang terjadi adalah pengingkaran daripada apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Salah satu kan di Pancasila misalnya, Ya. kita hidup beragam. Beragam bukan berarti dipertentangkan satu sama lain, tapi dicari tali benang merahnya hubungannya. Itu berarti kekayaan dan juga tali kasih bersaudara. Ya, Luar biasa sekali Pak. Oke, berarti dari yang saya tangkap mungkin dalam hal pelestarian tradisi niki terutama mesatwa dan juga permainan tradisional, kata kunci yang saya tangkap paling penting di sini adalah pewarisan. Ya, Oke, pewarisan bahwa setiap tradisi perlu diwariskan karena jika tradisi tersebut berhenti di misalkan di saya, di kita, tidak akan ada selanjutnya. Oke, karena berkaitan juga dengan tradisi lisan itu disampaikan melalui perkataan, melalui turun temurun secara dari generasi ke generasi. Jadi jika berhenti di kita, maka tradisi tersebut akan pudar bahkan Ya. sampai hilang, nih Bang. merusak generasi kita. Ya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini bersama Bapak Made Taruh. Beliau sudah memberikan semua statementnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Suatu kebanggaan bagi kami HMPS Pendidikan Sejarah dapat berbincang
mendapatkan kesempatan berbincang bersama Bapak Made Taro, berbagi pandangan, berbagi prinsip kita bersama terkait dengan tradisi Masatwo. Pak, sangat inspiratif sekali. Ya. Semoga kita dapat kembali lagi bertemu di kesempatan berikutnya ya Pak. Saya berterima kasih kepada mahasiswa yang boleh dikatakan sudah terangsang ya untuk melestarikan Pasti, budaya Pak, kita. pasti, Ya. iya, pasti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih kepada pemirsa dan teman-teman di rumah yang telah menyaksikan acara kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini dapat memberikan motivasi dan serta juga membangkitkan semangat kita dalam upaya pelestarian tradisi, khususnya tradisi Masatwo. Karena jika tradisi ini berhenti di kita, maka tradisi ini akan bisa kita teruskan ke anak cucu kita berikutnya. Baik, sebagai akhir kata, saya Ngurah Yoga dan segenap kru HMPS Pendidikan Sejarah pamit undur diri dan sampai berjumpa di acara ngobras kita berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat Pak.